Banyak pelaku usaha yang ingin ekspor ke luar negeri, tapi biasanya orang ragu-ragu karena terbentur masalah modal. Tapi sebenarnya bisa nggak sih ekspor tanpa modal yang besar? Memang sih ada beberapa cara ekspor yang tidak membutuhkan biaya banyak, tapi yang penting untuk teman-teman ketahui bahwa tanpa modal itu bukan berarti tanpa usaha dan bukan berarti tanpa persiapan. Kalau kita membahas soal ekspor, ada dua jenis lah intinya. Yang skala besar alias business to business atau B2B, dan yang skala kecil atau retail alias business to customer atau B2C. Nah, kalau teman-teman mau ekspor tanpa modal yang banyak lewat jalur B2B, maka kalian bisa menjadi trader atau makelar lah istilahnya. Tapi kalau kalian nggak keberatan untuk ekspor kecil-kecilan alias B2C, ada dua cara yang populer, yaitu dropshipping lewat marketplace seperti Shopee, Amazon, dan sebagainya. Atau kalian juga bisa bergabung dengan bisnis print on demand seperti Redbubble, Printful, Custom Cat, dan sebagainya, di mana kalian tinggal upload desain dan mereka yang akan print desain Anda di berbagai produk seperti t-shirt, mug, dan lain-lain. Masalah pengiriman juga mereka yang handle dan Anda tinggal dapat bagi hasil keuntungannya saja. Bedanya dari dua jalur ini ya tentunya kalau B2B, potensi keuntungannya jauh lebih besar karena kalian berdagang dalam jumlah yang banyak, tapi resikonya juga jadi lebih besar. Sementara kalau yang B2C, keuntungan per transaksinya memang lebih sedikit, tapi ya resikonya juga jadi lebih kecil. Di video kali ini, saya akan fokus membahas bagaimana cara menjadi maklar atau trader ekspor ya. Soal B2C, kita bisa bahas di video terpisah. Nah, trader ekspor itu intinya adalah kalian menawarkan barang ke buyer di luar negeri, kemudian kalau nanti ada orderan, barulah kalian mengambil barang dari supplier untuk dikirim ke luar negeri. Caranya biar bisa nggak pakai modal adalah dengan meminta down payment sama bayarnya. Jadi misalnya kalian nego lah pembayaran 50% di muka sebelum pengiriman. Nah, down payment yang 50% inilah yang akan dipakai untuk menanggung biaya produksi supaya kalian bisa bayar ke suppliernya. Tapi kalau kalian mau menjadi trader atau maklar seperti ini butuh persiapan yang matang banget. Step yang pertama, kalian harus pilih produk ekspor. Jadi kalian harus pilih nih mau memasarkan produk apa. Bisa baca-baca di internet dan tanya-tanya ke forum juga. Idealnya produk ini harus jenis barang yang satu banyak dicari orang, biar gampang cari bayarnya. Yang kedua, idealnya pilih barang yang banyak diproduksi di daerah sekitar Anda, supaya nanti Anda juga gampang untuk berkomunikasi dengan supplier. Dan yang ketiga nih, kalau bisa, sesuai dengan minat pribadi kalian. Kalau kalian masih pemula, harus fokus sih, pilih aja satu produk dulu. Kalau teman-teman mau tahu produk ekspor apa yang biasanya laris di luar negeri, silakan klik di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Kemudian, setelah kalian memilih produk untuk ekspor, persiapan selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah membangun product knowledge tentang barang tersebut. Tahap ini penting banget, karena kalian nggak akan bisa jualan tanpa punya pengetahuan yang baik tentang produk tersebut. Ini penting supaya kalian tuh ngomongnya nyambung sama calon pembeli dan juga sama supplier. Oke, sebagai contoh, katakanlah kalian mau jadi trader ekspor kopi. Ya, berarti kalian harus belajar tuh tentang apa aja jenis-jenis kopi, bagaimana proses pembuatannya, gimana packagingnya, kapan mulai panennya, produsennya ada di daerah mana, dan sebagainya. Selain nambah pengetahuan tentang produknya, saya juga sangat menyarankan teman-teman untuk gabung ke komunitas ekspor-impor di berbagai forum online. Jadinya, kalau kalian punya pertanyaan, kalian juga bisa tanya-tanya dengan banyak orang. Tahap selanjutnya adalah mencari supplier. Sayangnya, produsen-produsen di Indonesia belum banyak yang online ya. Jadi, kalian perlu mencari supplier dengan tanya-tanya aja dulu, tanya ke teman, saudara, atau Anda jalan-jalan deh ke daerah di sekitar Anda. Idealnya memang lokasi supplier sebaiknya jangan terlalu jauh dari domisili Anda, karena kalian akan butuh komunikasi yang intens dengan supplier, dan Anda juga bisa lihat dan pegang sendiri barangnya. Ini juga untuk mengurangi kemungkinan Anda ditipu. Dan kalau nyari supplier, jangan tanggung-tanggung. Usahakan cari supplier yang sudah besar dan bisa produksi dalam jumlah yang banyak.
Nah, 3 tahap ini penting banget supaya Anda siap menjadi trader. Jangan terburu-buru untuk mencari buyer tanpa persiapan yang matang. Banyak kok buyer di luar negeri yang tertarik dengan produk-produk Indonesia. Tapi kalau kalian nggak paham produk, nggak punya supplier, ya bakalan susah banget untuk dapat orderan dari pembeli yang mau ngasih down payment buat nutup biaya produksi. Kaliannya harus meyakinkan dulu nih. Oke, selanjutnya sebelum mulai memasarkan atau mencari buyer, tentukan dulu nama perusahaan Anda. Jadinya lebih enak kalau kalian mau memperkenalkan diri sama calon buyer dan bisa dianggap lebih serius. Kalau kalian mau all out lagi, kalian juga bisa bikin logo perusahaan gratis dengan website yang namanya canva.com. Ini ada aplikasi HP-nya juga ya. Logo itu nanti kalian bisa taruh di proposal atau di offer letternya, bisa ditaruh di kartu nama dan sebagainya. Oh iya, soal nama perusahaan, saya sarankan pilih nama yang generik dan tidak terikat dengan produk tertentu. Ini dimaksudkan supaya nanti kalau bisnis Anda sudah berkembang, Anda bisa memasarkan berbagai jenis produk. Contohnya, kalau Anda mau jadi trader kopi misalnya, nama bisnisnya jangan Viva Coffee, tapi pilihlah yang lebih generik seperti misalnya Viva Corporation. Jadinya nanti kalian bisa jualan apa aja dan tidak harus kopi. Kalau kalian sudah siap, maka tahap selanjutnya adalah bisa mulai mencari buyer yang bisa menjadi mitra dagang teman-teman di negara tujuan. Nah, kalau kalian nggak punya koneksi, ada database gratis nih yang bisa kalian gunakan. Websitenya namanya Trademap. Si Trademap ini berisikan nama-nama perusahaan importir dan eksportir untuk berbagai barang dan jasa. Jadinya, kalau kalian mengirim penawaran bisnis ke pihak yang memang biasanya impor barang yang kalian jual, tentunya ini akan lebih efektif daripada kalau kalian random ngirim proposal tanpa research dulu. Dan tentunya lebih baik daripada hanya diam saja. Yang lebih keren lagi, karena Indonesia masih termasuk sebagai negara berkembang, maka pihak Trademap tidak memungut biaya. Yang perlu bayar hanya mereka yang berasal dari negara maju. Teman-teman silakan masuk aja ke website trademap.org. Untuk cara menggunakan Trademap, sudah pernah saya bahas di video terpisah ya. Silakan klik aja link di deskripsi. Tahap berikutnya adalah negosiasi dan offer letter alias surat penawaran. Jadi teman-teman, karena ekspor itu biasanya dalam jumlah yang besar, biasanya kalau ada buyer yang tertarik mereka akan minta sampel dulu. Jadi misalnya kalau kalian mau trading kopi nih, biasanya mereka akan minta 200 atau 300 gram dulu untuk dicoba. Nah, dalam kasus seperti ini, biasanya kalian yang harus ngemodalin pengirimannya. Kalau calon bayarnya suka, maka biasanya kalian akan diminta untuk mengajukan surat penawaran alias offer letter. Konsepnya kayak menu kalau kalian ke restoran lah. Isi offer letter ini biasanya seputar deskripsi barang, fotonya, mutu, harga, minimum order quantity, waktu pengiriman, dan juga metode pembayaran. Nah, kalau kalian mau ekspor tanpa modal yang besar, maka harus hati-hati banget di 2 hal nih. Yang pertama adalah metode pembayaran. Kalian harus pastikan di offer letternya, kalian tulis minimal minta down payment 50%. Ini penting supaya kalian bisa bayar ke suppliernya dulu untuk menutup ongkos produksi dan juga biaya bahan bakunya. Dan yang kedua, yang kalian harus hati-hati adalah soal harga. Pastikan kalian udah tektokan dulu nih sama suppliernya, dan pastikan harga dari supplier bisa di-cover oleh uang down payment dari pembeli, supaya kalian nggak usah nombok. By the way, soal harga, biasanya itu juga tergantung kuantitas ya, karena biasanya kalau beli lebih banyak, harga per kilonya atau per tonnya itu harusnya lebih murah. Jadi, pastikan kalian tanya dulu nih ke suppliernya, dan kalian juga tunjukkan beberapa option paket atau harga di offer letternya. Nah, kalau katakanlah kalian udah deal nih sama bayarnya, dan dia juga sudah bayar down payment-nya, maka kalian harus memikirkan soal pengiriman. Kalau kalian belum punya surat perizinan untuk ekspor, maka yang bisa kalian lakukan adalah mencari jasa undername. Karena ada kok perusahaan-perusahaan yang memang punya layanan undername untuk mereka-mereka yang mau ekspor barang tapi belum punya izin dari instansi terkait. Biasanya, perusahaan undername ini jugalah yang akan mengurus masalah pengiriman dan juga urusan bea cukai. Tapi tentunya untuk pakai jasa mereka nggak gratis ya, dan mereka juga akan memotong keuntungan kalian.
Nanti katakanlah kalau kalian udah lebih pede ekspornya, ya tinggal diurus aja perizinan. Masalah perizinan ekspor ini saya bahas di video terpisah ya, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Nah, buat tahu perusahaan undername mana yang bisa diandalkan dan bukan tukang tipu, kalian bisa tanya-tanya di komunitas ekspor-impor. Kalau udah punya beberapa calon undername, kalian tinggal tanya-tanya nih rate-nya berapa dan pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Habis gitu udah deh, biasanya kalau kalian sudah memberikan bukti bahwa barang sudah dikirim, maka kalian bisa mengontak pembeli untuk mencairkan sisa pembayaran di luar down payment yang sebelumnya sudah dibayarkan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!